Halo salam bahagia, saya Sari Musdar Life Coach menggunakan Pace, tulis BAZI. Pace adalah bagian dari metafisika Cina, sama seperti dengan Feng Shui, tapi Feng Shui lebih membahas tentang energi lingkungan, sedangkan Pace membahas manusianya. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara memaafkan orang lain dan juga memaafkan kita sendiri tentunya. Karena kejahatan seseorang itu sebenarnya juga ada kontribusi kita. Kita yang membiarkan dia melakukan kejahatan, atau kita mungkin masih bodoh, masih lugu, atau kita tidak berani untuk speak up. Saya punya satu metode untuk memaafkan orang dengan lebih cepat. Pertama, sediakan kertas. Lalu kalau sudah, sediakan bolpen atau alat tulis, pensil juga boleh. Teman-teman bisa menulis di kertas ini, jadi tulis ya, saya telah memaafkan kalian, saya melakukan ini, saya memaafkan kalian karena saya mencintai jiwa saya ingin membebaskan jiwa saya dari rasa dendam, dari rasa kecewa, karena saya ingin bahagia. Saya memaafkan diri saya juga karena saya telah membiarkan seseorang melakukan kejahatan ke saya, membiarkan orang untuk mengabaikan saya, membiarkan orang untuk membuli saya, dan lain-lain. Kalau sudah, ya, kita tulis I love you, sebutkan nama teman-teman, nama masing-masing. Dan setelah itu kita buat daftar inventaris nama-nama orang yang telah menyakiti hati kita atau telah mengecewakan kita. Lalu kalau sudah, itu yang pertama ya. Mungkin di antara deretan orang-orang yang telah menyakiti hati kita, ada satu orang yang paling membuat kita sangat sakit hati. Kalau dengar namanya aja kita udah langsung ke-trigger. Pilih satu kejadian dari orang itu yang membuat kita sakit hati ataupun kecewa. Kalau sudah ya teman-teman, tulis ya, tulis di sini, saya benci atau kecewa, saya masih dendam, saya masih sakit hati karena kamu apa? Sebutkan tindakannya dia. Kalau sudah, kita tulis lagi, karena perlakuan kamu itu membuat saya apa? Membuat saya depresi selama sebulan. Membuat saya nggak berani keluar rumah selama 2 bulan. Apapun itu disebut ya. Lalu kita pikirkan lagi, mencoba merenung. Walaupun ini mungkin agak berat ya. Kita masih belum bisa memaafkan dan gila loh, dia yang salah, kenapa gue yang harus memaklumi, kayak gitu. Itu namanya ego. Dan ego kita membuat kita tidak memaafkan diri kita dan tidak membuat kita bisa menjadi magnet menarik kebahagiaan kita. Kita reframe dari sudut pandang dia, kenapa dia melakukan hal itu. Misalnya saya dulu pernah jadi korban bully mantan atasan saya. Kalau secara mulut saya sudah bilang ikhlas, tapi ternyata saya belum benar-benar ikhlas ya. Akhirnya kalau ada sesuatu yang membuat saya terpacu, saya akan ke-trigger dan menjadi emosional. Teman-teman bisa lakukan tadi di reframe. Kenapa ya? Misalnya kalau dalam kasus saya, beliau begitu karena beliau pernah menjadi korban bullying, atau mungkin beliau dari kuliah sampai sekarang jadi tulang punggung keluarga, tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya dan lain-lain. Akhirnya kita jadi memaklumi. Dengan reframing kita jadi lebih memaklumi apa yang terjadi dalam diri orang yang telah melakukan kejahatan atau menyakiti hati kita. Kita bukan membenarkan perlakuannya, tapi kita memaklumi dan akhirnya mudah untuk memaafkan. Kalau sudah ditulis ya, saya sekarang sadar kenapa misalnya disebutkan namanya melakukan itu. Yang berikutnya ditulis, saya sepenuhnya memaafkan kamu, sebut namanya kalau memang sudah bisa
lebih berani untuk menyebut namanya, karena sekarang saya menyadari bahwa semuanya ada dalam aturan atau dalam kendali Tuhan ataupun Allah. Karena kejadian ini, akhirnya saya mencoba healing. Saya ingin mengenal siapa jiwa saya, dan saya setelah itu jiwa saya bangkit dan saya menyembuhkan diri saya. Misalnya seperti itu. Kalau sudah tadi tulisan yang dari atas sampai bawah titik terakhir dibaca lagi dengan penuh perasaan. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa dibakar, ya, dibakar dan diikhlaskan. Kita sudah memaafkan semua kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, dibakar dan dibuang di depan rumah. Kalau kita sudah memutuskan melakukan ini, jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan orang. Kita benar-benar ikhlas memaafkan orang. Jangan ditarik lagi energi kita sebagai korban, kita sakit hati dan segala macam. Sudah kita lepaskan semuanya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga bisa lebih mudah ikhlas pada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Saya Sari dari Pace Wisari Sandy Love and Life.